إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang terus-menerus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan pada malam hari ini Allah memberikan kebaikan yang sangat besar kepada kita semuanya. Dengan nikmat dan pertolongannya kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Ini semuanya tentunya adalah nikmat dari Allah, dan ini semuanya adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita panjatkan pujian dan syukur kita kepadanya atas nikmat yang besar ini, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan yang berbahagia ini Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi olehnya. Dan mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Hadirin rahimakumullah, kita masih mengambil faedah dari kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid, karya Al-Alamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriah. Dan kita masuk pada bab tafsirut tauhid atau babu tafsirit tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ya, ini bisa kita hitung sebagai bab yang ke-6 dari bab-bab yang sudah kita baca. Dan bab yang sudah kita baca, bab pertama ya, sampai bab kelima ini ibarat muqaddimah. Karena kitab ini tidak ada muqaddimah ya, maka bab-bab itu kedudukannya bagaikan muqaddimah. Bab yang pertama tentang wajibnya tauhid, tentang wajibnya tauhid. Kemudian bab yang kedua tentang keutamaan tauhid. Kemudian bab yang ketiga masih tentang keutamaan tauhid, tapi yang lebih tinggi, lebih sempurna, yaitu keutamaan merealisasikan tauhid dengan sebenarnya. Kemudian bab yang keempat tentang takut dari kesyirikan, dan bab yang kelima tentang mengajak kepada tauhid, berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. 5 bab yang pertama ini ibaratnya adalah muqaddimah, dan pembahasan yang pertama setelah muqaddimah adalah tafsirut tauhid. Ya. Babu tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ini ada 2 kalimat, tauhid dan la ilaha illallah. Ini bukan 2 hal yang berbeda. Ini satu hal ya. Namun disebutkan dengan tauhid dan disebutkan dengan la ilaha illallah.
Di sini penulis ingin menekankan makna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu menunjukkan tauhid. Bahwa la ilaha illallah itu menunjukkan tauhid. Jadi apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah? Yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah adalah tauhid. Sehingga muallif di sini menyebutkan bab tafsir tauhid dan syahadah alla ilaha illallah. Ya, bukan membedakan antara tauhid dengan la ilaha illallah, tetapi ingin menegaskan bahwa la ilaha illallah itu menunjukkan tauhid. Ya. Makanya la ilaha illallah itu disebut dengan kalimat apa? Disebut dengan kalimat tauhid. Apa itu tauhid? Sudah kita sebutkan ya, tentang wajibnya, dan sudah kita sebutkan tentang maknanya. Yaitu apa? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususannya. Apa kekhususan Allah? Kekhususan Allah adalah Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Ini kekhususan yang tidak boleh. Kekhususan ini yaitu ibadah diberikan kepada selain Allah, karena ibadah itu khusus. Maka kita esahkan Allah dengan beribadah kepadanya dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid, ya. Sehingga tidak akan terwujud tauhid kecuali dengan apa? Dengan menetapkan dan menafikan, atau dengan menafikan dan menetapkan. Oleh karena itu disebutkan bahwa tauhid memiliki dua rukun, yaitu apa? Menafikan dan menetapkan. Menafikan ditunjukkan oleh kalimat la ilaha, dan menetapkan ditunjukkan oleh kalimat illallah. La ilaha itu menafikan. Menafikan apa? Menafikan secara umum siapa saja selain Allah, itu dinafikan. Dan menetapkan secara khusus hanya satu yang diibadahi, yaitu apa? Allah. Tidak akan terwujud tauhid kecuali dengan dua rukun ini. Dengan apa tadi? Menafikan dan menetapkan. Oleh karena itu dalam dzikir-dzikir, ya, sebetulnya kita telah diajari oleh Rasulullah SAW secara ya, tidak langsung maknanya dalam dzikir-dzikir yang kita ucapkan. Setelah kita selesai sholat, apa yang kita ucapkan? Setelah istighfar 3 kali, kemudian setelah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian kita mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu itu untuk menguatkan illallah, la syarikalah untuk menguatkan la ilaha. Ya. Jadi sebetulnya kita telah difahamkan dengan dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuma kadang seseorang itu mengucapkan sesuatu tapi enggak mau memikirkan apa yang diucapkan. Banyak di antara kita yang mengucapkan dzikir-dzikir tapi tidak faham maksudnya, maknanya. Tidak mau memikirkan, tidak mau mentadabburi. Ini tentu sesuatu yang tidak semestinya, ya. Apalagi kalimat la ilaha illallah. Disebutkan di sini tafsir la ilaha illallah, berarti kalimat ini memiliki makna. Bukan sekedar diucapkan. Kalau sekedar diucapkan, tidak memikirkan maknanya, tidak memahami maknanya, itu tidak pantas. Tidak pantas bagi seorang Muslim mengetahui kalimat yang besar,
kalimat yang agung, kalimat yang memiliki makna, tapi diucapkan, tapi ternyata tidak mau memikirkan maknanya dan tidak tahu maknanya. Padahal ini kalimat yang sangat agung. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di sini kita hendaknya memulai untuk memperbaiki diri, merenungkan apa yang kita baca dari zikir, apa yang kita baca dari doa, apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah, apalagi yang sudah kita hafal, surat Al-Fatihah, surat-surat pendek di juz terakhir misalnya, yang sudah kita hafal, yang kita ulang-ulang membacanya. Bagaimana kemudian kita tidak ingin mengetahui maknanya? Ya, makanya kalau kita mau memikirkan, sebetulnya setiap hari sudah kita ucapkan itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu artinya satu-satunya yang ditetapkan. La syarikalah, tidak ada sekutu. Ini menguatkan kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus apa lagi? Setelah itu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus apa lagi? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sanaul hasan. Begitu ya? Dibaca enggak habis salat itu? Ya. Ini kita mengatakan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. La ilaha illallah, kami tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Kami hanya beribadah, tidak kami beribadah kecuali hanya kepadanya. Itu hanya kepada Allah saja. Jadi ibadah khusus untuk Allah. Ini selalu kita ucapkan. Ya. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'mah wa lahul fadl wa lahus sanul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Apa artinya la ilaha illallah? La ilaha illallah itu artinya mukhlisina lahuddin, memurnikan agama, memurnikan ibadah, tidak dikotori dengan peribadatan kepada selain Allah. Murni, ibadah kita murni hanya untuk Allah. Ya. Ibadah kita khusus hanya untuk Allah saja. Mukhlisin lahuddin. Dalam keadaan kita itu memurnikan, ikhlas itu murni, nggak ada campurannya. Ya. Karena kalau ibadah dicampuri dengan peribadatan kepada selain Allah, ibadah kepada Allah kok dicampuri dengan ibadah kepada selain Allah, ya hilang, ibadah kepada Allahnya hilang. Maka tidak dikatakan orang itu beribadah kepada Allah kalau masih beribadah juga kepada selain Allah. Itu bukan agama kita. Agama kita adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kalau masih beribadah kepada selain Allah, itu agamanya orang-orang musyrikin. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian ibadah kalian, agama kalian, dan bagi kami agama beda. Sama-sama beribadah kepada Allah. Orang musyrikin beribadah kepada Allah apa tidak? Orang musyrikin beribadah kepada Allah. Kita juga beribadah kepada Allah. Tapi kenapa lakum dinukum waliyadin? Kenapa ibadahku beda? Kenapa beda? Karena ibadahku murni hanya untuk Allah. Sementara ibadah kalian, wahai orang-orang musyrikin, dikotori dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu kita ulang-ulang dalam zikir kita setiap selesai salat, kan begitu? Ya. Maka kalau kita mau merenungkan maknanya sudah sangat jelas. Dan di sini penulis kitab tauhid ya, menafsirkan tauhid itu dengan ayat-ayat. Dengan ayat-ayat yang disebutkan cuma ayat hadis. Dalam menjelaskan apa? Tafsir dari tauhid, beliau
hanya menyebutkan ayat dan hadis. Seakan-akan apa? Seakan-akan beliau mengatakan Allah telah menjelaskan apa itu tauhid. Allah telah menafsirkan apa itu tauhid dengan sejelas-jelasnya. Ya. Tinggal kalian baca di dalam firman-Nya penjelasan tentang apa itu tauhid, tafsir tentang tauhid itu sudah ada dengan sejelas-jelasnya. Nah, di sini dibawakan ada ayat yang ke-57 surat Al-Isra, dibawakan juga surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Kemudian dibawakan juga surat At-Taubah ayat 31. Surat Al-Baqarah ayat 165 dan juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, dikatakan oleh penulis kitab Al-Qaul As-Sadid yang kita sedang ambil faedahnya, kata beliau, huma bimakna wahid. Huma yaitu tauhid dan la ilaha illallah itu maknanya satu. Tauhid dan la ilaha illallah itu maknanya apa? Satu. Wa huwa min babi atfi al-mutaradifain. Jadi di sini sedang menyebutkan dua kalimat yang mutaradif. Mutaradif itu yang lafadznya beda tapi maknanya sama. Apa bahasa kita namanya? Yang lafadznya beda tapi maksudnya sama. Apa disebut dengan bahasa kita? Anonim? Ada yang belajar bahasa Indonesia? Dua kalimat yang apa? Beda tapi maksudnya sama. Tauhid dengan la ilaha illallah kalimatnya beda tapi maksudnya apa? Maksudnya sama, ya. Nah, ini namanya sinonim, ya. Namanya apa? Sinonim, betul kan? Betul apa tidak? Ya. Wa hadhil mas'alatu akbarul masail wa ahammuha. Masalah ini, tafsir tauhid ini termasuk paling besarnya masalah dan paling pentingnya masalah. Kama qala al-musannif rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif rahimahullah, ya. Wa haqiqatu tafsir tauhid, dan hakikat dari tafsir tauhid adalah al-ilmu wal i'tirafu bi tafarrudir rabbi bi jami'i sifatil kamal wa ikhlasul ibadati lahu. Hakikat dari tafsirnya tauhid adalah berilmu dan mengakui, ya, meyakini keesaan Allah. Keesaan Allah dalam sifat-sifatnya seluruhnya. Bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Bahwa seluruh sifat Allah itu sifat yang sempurna. Dan bahwasanya ibadah itu harus untuk Allah saja. Dan bahwasanya ibadah itu murni haknya Allah. Khusus untuk Allah, diesakan untuk Allah. Begitu pula sifat-sifat yang Allah beritakan harus kita imani dengan keyakinan bahwa sifat itu sifat yang sempurna dan tidak sama dengan sifat makhluk. Karena sifat makhluk apa? Sifat makhluk tidak sempurna, karena sifat itu mengikuti yang disifati. Yang disifati siapa? Maka sifatnya mengikuti. Yang disifati Allah yang sempurna, maka sifatnya juga ikut sempurna. Yang disifati manusia, maka sifat manusia yang tidak sempurna, sifatnya juga tidak sempurna. Nah, kita meyakini bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu sifat yang sempurna, tidak serupa dengan makhluknya, dan bahwasanya ibadah
itu hanya untuk Allah semata. Wa dzalika yarji'u ila amrayn, dan itu kembalinya kepada dua perkara. Nafyul uluhiyah kulliha an ghairillah. Yang pertama, untuk bisa mewujudkan tafsir tauhid, yang pertama menafikan uluhiyah, menafikan sifat ketuhanan dari selain Allah. Menafikan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu apa? Ya tadi sifat sempurna. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat sempurna. Karena selain Allah itu makhluk. Sehingga tidak berhak untuk dijadikan sebagai apa? Sesembahan. Karena yang dijadikan sesembahan adalah yang memiliki sifat yang sempurna. Maka kita harus menafikan sifat ketuhanan dari selain Allah. Bi an ya'lam wa ya'taqid annahu la yastahiq al-ilahiyah, bahwasanya tidak berhak, yaitu dengan kita meyakini tanpa ragu bahwasanya tidak ada yang berhak untuk dijadikan sebagai sesembahan karena tidak memiliki sifat yang sempurna selain Allah, dan juga tidak berhak untuk diberi ibadah wala syai'an minal ubudiyah ahadun minal khalqi, dan tidak berhak untuk diberi ibadah siapapun dari makhluk, tidak berhak. Bisa dipahami ini? Kalau Nabi gimana? Nabi boleh enggak? Nabi kan makhluk tapi sempurna. Makhluk yang apa? Yang luar biasa. Boleh enggak diibadahi? Tidak boleh. Malaikat kan enggak pernah berbuat dosa. Makhluk yang luar biasa. Boleh diibadahi? Tidak pula. Maka dikatakan di sini, la nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Tidak berhak diibadahi, apakah itu nabi, apakah itu malaikat, apalagi kok yang di bawahnya manusia, yang di bawah nabi. Apalagi kok malah batu, apalagi kok malah pohon misalnya. Kok diibadahi, bagaimana? Nabi saja tidak berhak, malaikat juga tidak berhak, karena yang berhak hanya yang memiliki sifat yang sempurna, yang menciptakan dan yang memiliki dan menguasai alam semesta. Adapun yang diciptakan, maka tidak boleh diberi ibadah. Sementara yang mencipta hanya Allah, yang diciptakan selain Allah. Jadi yang diciptakan banyak atau sedikit? Banyak. Tapi yang menciptakan banyak atau sedikit? Yang menciptakan cuma satu. Maka sebagaimana yang menciptakan itu Allah, ya Allah yang diibadahi. Sebagaimana yang telah memberikan nikmat kepada kita siapa? Allah yang kita ibadahi. Sebagaimana yang telah berbuat baik kepada kita, memberi rizki, bisa melihat, kita bisa mendengar. Dari siapa ini semuanya? Dari siapa pendengaran ini? Dari siapa penglihatan ini? Dari Allah. Berarti yang diibadahi hanya Allah, karena yang lain selain Allah tidak memberikan apapun. Yang selain Allah tidak bisa menciptakan apapun. Taib, wa annahu laisa li ahadin minal khalqi fi dzalika haddun wala nasibun. Tidak berhak siapapun dari makhluk untuk mendapatkan bagian dari ibadah. Yang kedua, isbatul uluhiyah lillah wahdahu la syarikalah wa tafarruduhu bi ma'anil uluhiyah kulliha wa hiya nu'utu al-kamali kulliha. Yang kedua adalah tadi dengan menetapkan bahwasanya uluhiyah itu milik Allah, bahwasanya sifat ketuhanan, sifat sempurna itu milik Allah satu-satunya.
bahwasanya yang diibadahi hanya Allah satu-satunya. Bahwa semuanya dari makna uluhiyah, dari makna sifat-sifat ketuhanan itu adalah hanya untuk Allah, hanya kita tetapkan kepada Allah. Itu artinya ifrad atau tafarrud, atau bahasa kita namanya mengesakan Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Wala yakfi hadzal i'tiqad wahdah, namun tidak cukup keyakinan ini hatta yuhaqqiqahu al-'abdu. Tidak cukup kita meyakini Allah lah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar. Meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar, sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, karena yang memiliki sifat apa? Ketuhanan, yang memiliki sifat yang sempurna. Tidak cukup hanya itu saja, harus apa? Diwujudkan. Harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Yaitu apa? Dengan kita arahkan ibadah kita semuanya hanya untuk Allah. Dengan kita murnikan ibadah kita semuanya hanya untuk Allah. Fayaqumul bil Islam wal iman wal ihsan. Maka dia harus menjadi orang muslim, dia harus menjadi orang yang apa? Di atas Islam. Dia harus menjadi orang yang kemudian memiliki iman. Dia harus menjadi orang yang kemudian memiliki ihsan. Dia harus menjadi orang yang menjalankan hak-hak Allah. Dia juga harus menjadi orang yang juga memenuhi hak-hak manusia juga. Yang semuanya itu dia lakukan qasidan bidzalika wajhallah, yang dia lakukan hanya untuk Allah saja. Wa taliban ridwanahu wa sawabahu, dan mengharapkan keridhaan Allah. Jadi enggak cukup hanya meyakini, mengetahui maknanya, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata dengan apa? Dengan sholat hanya untuk Allah, dengan apa lagi? Puasa hanya untuk Allah, dengan penyembelihan hanya untuk Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangannya, dan juga menunaikan hak-hak manusia. Ada hak orang tua, ada hak tetangga, ada hak suami, ada hak istri, ada hak anak, ditunaikan semuanya. Dan dia menunaikannya dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah, dalam rangka mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijalankan dengan benar, sesuai dengan apa? Yang diinginkan oleh Allah. Kadang ada juga kita menjalankan ibadah tapi seenaknya. Kira-kira bagaimana? Pahalanya dapat apa enggak? Sholat seenaknya, sholat subuh jam 7, sholat asar sudah mau tenggelam matahari. Kira-kira gimana itu? Dapat pahala apa tidak? Allah menyatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kok orang sholat celaka? Ya karena seenaknya sholat tapi tidak mengagungkan sholat itu. Dia tidak mengagungkan sholat sebagai ibadah yang besar. Dia melakukannya semaunya saja. Dia menjalankannya tidak tumakninah, asal melakukannya di waktu yang seenaknya, kapan dia luang dia lakukan. Tidak ada pengagungan kepada salat. Tidak ada pengagungan kepada perintah-perintah Allah yang lainnya. Nah, ini tentu tidak demikian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau yang salat bisa celaka, bagaimana dengan yang tidak salat? Ya, yang salat saja masih bisa celaka. Bagaimana dengan yang tidak salat? Sehingga di sini perlu diketahui bahwa semuanya harus dilakukan karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Ya, kemudian wa ya'lam anna min tamami tafsiriha wa tahqiqiha al-bara'ah min ibadati ghairillah wa anna ittikhadha andadin yuhibbuhum ka hubbillah aw yuti'uhum ka ta'atillah aw ya'malu lahum kama ya'malu lillah yunafi ma'na la ilaha illallah asyaddal munafah. Dan harus pula meyakini bahwa tafsir tauhid secara lengkap ya, adalah dengan berlepas diri. Berlepas diri itu bukan hanya tidak melakukan, tapi meyakini apa? Batil, meyakini batilnya. Ya, bukan hanya tidak melakukan. Berlepas diri dari apa? Dari peribadatan kepada selain Allah. Bukan hanya tidak melakukan syirik, tapi meyakini bahwa syirik adalah apa? Kebatilan yang besar, kezaliman yang besar. Berlepas diri. Ya, ada orang yang tidak melakukan, ternyata bukan karena berlepas diri, tapi karena apa? Yang lainnya pada nyembelih kepada selain Allah. Kok kamu tidak nyembelih? Ya, saya nggak punya uang. Nah, berarti berlepas diri apa tidak? Ya tidak. Kalau dia punya uang mungkin dia akan melakukan juga. Ini tidak cukup. Tidak cukup hanya tidak melakukan, tapi harus berlepas diri. Tidak membenarkan, tidak membantu. Ya. Bahkan kalau kita tahu punya ayam, ayamnya mau buat apa? Disembelih kepada selain Allah, kita tidak boleh jual kepadanya. Kalau kita tahu, tapi kalau kita nggak tahu ya nggak usah nanya-nanya. Tapi kalau yang mencari ayam itu ngasih tahu, saya nyari ayam yang bagus untuk disembelih dan kepalanya dipendam. Dia memberitahu kalau dia mau mencari ayam untuk penyembelihan kepada selain Allah, maka kita tidak boleh menjual kepada dia. Ini bentuk dari berlepas diri dari kesyirikan. Ya, begitu pula berlepas diri dari menjadikan tandingan bagi Allah dalam cinta. Maksudnya cinta yang apa? Cinta yang ibadah. Ada cinta yang itu cinta ibadah. Cinta ibadah yaitu dengan pengagungan kepadanya, dengan sujud kepadanya. Misalnya, cinta sampai sujud kepadanya, itu namanya cinta ibadah. Tidak boleh cinta sampai menghinakan diri ya kepada yang dicintai. Ya, ini adalah kesyirikan. Tidak boleh. Atau taat kepada seseorang seperti taatnya kepada Allah. Taat kepada seseorang seperti taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan. Taat pada seseorang sampai dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti sudah sama dengan Allah, orang itu sudah kayak Allah. Karena yang menghalalkan siapa? Siapa yang berhak menghalalkan? Allah. Siapa yang berhak mengharamkan? Allah. Lalu kemudian seseorang taat kepada selain Allah sampai dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sampai dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ketaatannya kepada selain Allah telah mensejajarkan orang itu dengan Allah dalam apa? Dalam kecintaan atau dalam ketaatan. Ya, au ya'mal lahum kama ya'mal lillah, atau melakukan ibadah sesuatu amalan kepada selain Allah seperti dia lakukan kepada Allah. Ada orang yang khusyuk kepada selain Allah seperti khusyuknya kepada Allah. Padahal dia cuma berdiri, tapi berdirinya dia kepada selain Allah seperti berdirinya dia saat dia sholat. Maka apa?
Yang seperti ini apa? Telah apa? Telah melanggar kalimat la ilaha illallah. Wa bayyana al-musannif rahimahullah anna min a'dham ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah qauluhu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Yang menjelaskan tentang tafsir tauhid diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah. Cukup mengucapkan la ilaha illallah? Belum cukup. Wa kafara bima yu'bad, dan dia mengingkari semua yang diibadai selain Allah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari semua yang diibadai selain Allah, dia ingkari. Berarti ada dalam wujud nyata, bukan hanya mengucapkan, bukan hanya memahami maknanya, tapi dalam kenyataan dia dalam hidupnya, dia mengingkari semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini, apa keutamaannya? Haruma maluhu, suci hartanya, wadamuhu, suci darahnya, wahisabuhu 'ala Allah. Adapun kepastian hisabnya itu Allah yang lebih tahu. Ya. Adapun tentang dia itu mengucapkannya itu apa? Mengucapkannya itu sungguh-sungguh atau mengucapkannya itu ikhlas atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak perlu mencari apa? Mencari tahu tentang apa yang ada di dalam hatinya. Kalau dia ngakunya muslim, maka kita katakan dia muslim, karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita katakan dia muslim. Apakah dia muslim benar atau tidak, nanti yang menghisab adalah siapa? Allah. Hanya saja kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia harus membuktikan dengan mengingkari semua yang diibadai selain Allah. Kalau dia beribadah kepada selain Allah, maka kita tidak katakan lagi sebagai muslim. Kita akan mengatakan orang yang beribadah kepada selain Allah itu musyrik. Bukan apa? Bukan muslim. Falam yaj'al mujarradat talaffuz, maka tidak cukup hanya dengan lafaz. Kemudian orang itu menjadi suci darahnya, suci hartanya. Tidaklah cukup dengan melafadzkan. Lam yaj'al mujarradal talaffuz biha asiman liddam wal mal. Tidak cukup dengan mengucapkan kemudian suci darahnya, hartanya. Bal wala ma'rifah ma'naha ma'al lafdhiha, atau mengucapkan tapi tidak apa? Tidak tahu maknanya. Mengucapkan saja tidak cukup, ya. Mengetahui maknanya namun atau tidak mengetahui maknanya, melafadzkan tapi tanpa mengetahui maknanya. Bal walal iqrar bidzalik, atau dia hanya mengucapkan tapi dengan lesannya saja, tidak meyakininya. Bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la syarikalah, bal la yahrum maluhu wala damuhu hatta yudhifa ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah, fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu wala damuhu. Jadi tidak cukup, maksudnya di sini hanya dengan mengucapkan tapi tidak tahu maknanya, atau dia mengucapkan dan dia tahu maknanya tapi prakteknya dia berdoa kepada selain Allah. Ya. Di dalam sholatnya dia sudah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ketika berdiri, ketika sujud dia berdoanya kepada selain Allah. Nah, ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat sampai dia mengingkari semua peribadatan kepada selain Allah, dia ingkari. Ya. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa peribadatan kepada selain Allah ini adalah kesyirikan.
yang tidak boleh dilakukan. Dia tidak ragu-ragu, meskipun banyak yang melakukannya. Meskipun yang melakukannya mungkin tokoh-tokoh yang dikatakan apa? Tokoh muslim, ya. Tapi melakukan peribadatan kepada selain Allah, maka kita tidak benarkan. Siapapun yang melakukannya, kita tidak membenarkannya. Kita mengingkari peribadatan kepada selain Allah, ya. Tanpa ragu-ragu. Fa yatabayyan aw fatabayyana bidzalika annahu la budda min i'tiqad wujub ibadati la wahdahu la syarikalah wa minal iqrari bidzalika i'tiqadan wa nutqan. Maka jelaslah di sini bahwa tafsir tauhid atau bahwasanya tauhid itu harus pertama meyakini wajibnya yang diibadahi itu hanya Allah, wajibnya beribadah kepada Allah satu-satunya. Ini pertama, harus meyakini bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, bahwa kita wajib beribadah tapi ibadah yang murni untuk Allah. Ini harus jadi keyakinan. Yang kedua, harus diikrarkan dengan lafaz, harus dikatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak cukup apa? Meyakini, tapi harus dilafadzkan. Wala budda minal qiyam bi ubudiyatillah wahdah, dan harus diamalkan dalam kehidupan nyata, harus diamalkan. Diamalkan dengan dia menjalankan peribadatan kepada Allah saja, dengan dia mentaati Allah, ya. Menjalankan ketaatan kepada Allah, dan harus dengan berlepas diri dari semua yang diibadai selain Allah, harus mengingkari semua yang diibadai selain Allah dan peribadatan kepada selain Allah. Wala yatimmu bidzalika illa bi mahabbatil qaimin bi tauhidillah wa mualatihim wa nusratihim. Kemudian akan lebih sempurna lagi dengan mencintai orang-orang yang bertauhid. Dengan mencintai orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang telah menjalankan tauhid dalam kehidupannya, kita harus mencintai mereka. Kita harus membela mereka. Dan kita sebaliknya tidak boleh mencintai orang-orang musyrik, tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Ya, ini apa namanya? Tafsir daripada tauhid yang dijelaskan dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis kitab tauhid, yaitu tadi yang kita sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 57, dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27, kemudian surat At-Taubah ayat 31, dan juga surat Al-Baqarah ayat 165, dan hadis Nabi SAW yang tadi sudah kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dan bab berikutnya, bab yang akan datang berikutnya, dikatakan oleh penulis kitab tauhid adalah tafsir dari tauhid ini. Ya, bab yang berikutnya yang akan datang, bab-bab yang akan datang ini semuanya setelah ini, ya. Kata beliau, wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Jadi akan ada bab-bab berikutnya, tapi masih dalam pembahasan tafsir tauhid, ya, masih dalam pembahasan tafsir tauhid. Ada beberapa bab di sini, ya, mungkin ada 4 bab, ya, sekitar 4 bab atau 5 bab yang sebetulnya masih dalam pembahasan yang sama, sampai 6 bab mungkin, 6 bab sampai 7 bab. 7 bab berikutnya itu masih dalam pembahasan yang sama, yaitu apa? Perincian dari tafsir tauhid. Ya, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya, ya, bab-bab yang masih menjelaskan tentang tafsir dari tauhid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki agama kita dan memberikan kebaikan untuk urusan dunia kita, memberikan kebaikan untuk urusan akhirat kita, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.